Berikut ini kami sajikan beberapa soal dan pembahasannya. Soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen X plus 4 pangkat 3X min 6 sama dengan 1 adalah, nah soalnya ini kita tulis lagi ya seperti biasa. Nah ini ya kita tulis soalnya. Nah setelah kita tulis soalnya, langkah selanjutnya adalah ya 1 ini kita ubah menjadi berapa. Nah kita tulis dulu ya, yang ruas kiri kita tulis dulu ya, sama persis, tidak ada bedanya ya, sama dengan, nah 1 ini akan kita bikin menjadi berapa pangkat berapa basisnya, berapa pangkatnya. Nah basisnya harus sama seperti ini ya, harus sama, yaitu X plus 4 juga. Nah sekarang X plus 4 ini pangkatnya berapa ini? Ya, 1 itu X plus 4 pangkat berapa? Pangkat benar ya, pangkat 0 ya. Karena berapapun bilangannya ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1 ya. Sekarang kita sudah menemukan bentuk Hx pangkat Fx ya. Ini Fx-nya ya, sama dengan Hx pangkat Gx ya, ini Gx-nya ya. Nah, ini Hx, ini Hx ya. Sekarang kita tuliskan Hx, Fx dan Gx-nya. Nah, Hx sama dengan ya, warna hijau ya, X plus 4 ya. Nih ya. Kemudian kita tuliskan Fx-nya ya, yang merah ya. Fx sama dengan 3X min 6 ya. Oke. Sekarang kita tuliskan juga Gx-nya yang warna biru ya. Gx sama dengan berapa? Ya, sama dengan ini ya, yang biru ya, 0. Nah, begitu ya. Nah, ini Hx-nya, ini Fx-nya, ini Gx-nya ya. Untuk soal persamaan eksponen bentuk keempat, itu ada 4 kemungkinan yang harus kita coba satu persatu untuk mendapatkan nilai X ya, atau untuk mendapatkan himpunan penyelesaian dari soal ini ya, begitu. Nah sekarang kita coba kemungkinan yang pertama. Kemungkinannya yang pertama, apa kemungkinan yang pertama? Kemungkinan yang pertama adalah Fx sama dengan Gx ya. Nah kita masukkan Fx dan Gx-nya ya. Fx-nya yang warna merah ya, 3X min 6 ya, sama dengan Gx. Berapa Gx? Yang warna biru ya, 0 ya. Gx-nya sama dengan 0. Nah sekarang kita hitung nilai X-nya. 3X sama dengan min 6, kita pindah ke kanan menjadi, betul ya, menjadi plus 6. 3X sama dengan 6 ya. X sama dengan berapa? Berapa dibagi berapa X-nya?
Betul. Ya, 6 dibagi 3 ya. Berapa 6 bagi 3? Berapa? Betul ya. Jawabannya 2 ya. Jadi untuk kemungkinan pertama ya, atau kemungkinan ke-1 ya, kita peroleh nilai X sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan kemungkinan kedua ya. Nah, kemungkinan kedua adalah HX sama dengan 1 ya. Nah, HX-nya kita tuliskan ya, yang warna hijau. X plus 4 sama dengan berapa? Sama dengan 1 ya. Nah, ya jadi HX-nya itu adalah X plus 4 ya, sama dengan 1 ya. 1 ini dari sini ya. Oke, sekarang kita cari nilai X-nya. X sama dengan, ini 1 kita tulis lagi ya, 1 dikurang. Kenapa dikurang? Karena plus 4 ini ke sini menjadi dikurang ya, atau menjadi minus 4 ya. 1 dikurang 4 sama dengan minus 3 ya. Jadi untuk kemungkinan yang kedua kita peroleh X sama dengan min 3. Sekarang kita akan lanjutkan ke kemungkinan 3 dan 4. Karena Gx sama dengan 0 ya, maka kemungkinan ketiga ya, yaitu Hx sama dengan 0 ya, dan kemungkinan keempat yaitu Hx sama dengan min 1 tidak memenuhi ya. Jadi untuk kemungkinan 3 dan 4 kita tidak usah hitung ya, atau kita tidak usah mencari nilai X untuk kemungkinan 3 dan 4. Kenapa? Karena nanti nilainya pasti tidak memenuhi ya, karena Gx sama dengan 0 ya. Kecuali kalau Gx nya tidak sama dengan 0, maka kemungkinan ketiga dan keempat ya, kita akan gunakan untuk mencari nilai X nya. Jadi himpunan penyelesaian ya untuk soal nomor 1 sama dengan minus 3,2 ya. 2 diperoleh dari kemungkinan 1, min 3 diperoleh dari kemungkinan kedua ya. Nah ini ya, ini 2-nya, ini minus 3-nya ya. Demikian jawaban soal nomor 1. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2x minus 3 pangkat 4x plus 1 sama dengan 2x minus 3 pangkat 2x plus 5 adalah, nah ini soal pilihan ganda ya. Nah langsung saja ya, soalnya ini kita tuliskan di sini ya. Kita tulis ulang ya. Nah kemudian kita memperoleh bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx ya. Jadi ini adalah bentuk persamaan eksponen yang keempat ya. Nah langsung saja ya, untuk bentuk yang keempat ini langsung saja nih ya, Hx-nya ya yang ini kita tulis ya di sini. Hx sama dengan 2x min 3 ya.
Nah, kemudian ini nih fx-nya ya, kita tulis ini ya. Fx sama dengan 4x plus 1. Nah, kemudian ini gx-nya ya. Gx sama dengan 2x plus 5. Nah, untuk bentuk persamaan eksponen yang keempat ini, itu ada 4 kemungkinan cara untuk menentukan nilai x-nya. Kemungkinan pertama ya, yaitu fx sama dengan gx ya. Nah, fx-nya itu 4x plus 1 ya, kita tulis sama dengan gx-nya 2x plus 5 ya. Nah, seperti biasa tuh, bentuk seperti ini ya, kita akan mencari nilai x-nya ya. Nah, x-nya ini ya 4x, kita tulis 4x. Nah, plus 2x ya, kita pindah ke kiri ya. Jadi yang mengandung variabel x kita taruh di ruas kiri ya. Nah, 2x pindah ke kiri jadi min 2x ya, dan angkanya akan kita kumpulkan di ruas kanan ya. Ini 5x di ruas kanan tetap kita tulis ya. Nah, plus 1 ini kan di ruas kiri nih, pindah ke ruas kanan jadi min 1 ya. Nah, 4x dikurang 2x ya, sama dengan 5 dikurang 1, 4 ya. Nah, kita peroleh 2x sama dengan 4 ya. Maka x sama dengan 4 dibagi 2 ya, seperti ini ya. 4/2 sama dengan berapa? 2 ya. Nah, kita peroleh x sama dengan 2. Nah, kemudian kita coba kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua itu adalah hx sama dengan 1 ya. Hx-nya kita tulis ya, 2x min 3 ya, sama dengan 1 ya. Nah, kemudian sama, kita akan mencari nilai x-nya ya. Variabel x-nya ini ya 2x kita taruh di ruas kiri ya, dan angkanya kita taruh di ruas kanan ya. Ini 1 kita tulis ya, karena masih sama di ruas kanan. Nah, min 3 ini di ruas kiri kita pindah ke kanan jadi plus ya. Nah, 2x kita tulis lagi, 2x sama dengan 1 ditambah 3, 4. Nah, berarti x sama dengan 4 dibagi 2 nih ya, 4/2 ya. Berapa 4/2? 2 ya. Nah, untuk kemungkinan 2 kita peroleh x-nya sama dengan 2. Kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan ketiga itu syaratnya adalah hx sama dengan 0 ya. Kita tulis saja tuh hx-nya ya. 2x min 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini 2x-nya kita tulis ya. Min 3-nya kita pindah kanan jadi plus 3 ya. Nah, 2x sama dengan 3. X sama dengan 3/2 ya. Oke. Nah, untuk kemungkinan ketiga ini ya, setelah kita memperoleh nilai x, maka nilai x ini akan kita uji ya. Uji nilai x ya. Untuk x sama dengan 3/2 ya. Kemana mengujinya? Mengujinya itu ke fx dan nanti juga ke gx-nya ya. Nah, kita tulis fx-nya ya. Kemudian x sama dengan 3/2 ini ya. 3/2 ini kita substitusikan ke x ini ya. Jadi x ini disubstitusi atau diganti dengan 3/2 ya. Maka otomatis x di sini juga diganti 3/2 ya, sehingga kita peroleh f dalam kurung 3/2 sama dengan 4 dikali 3/2 ditambah 1 ya. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6 ya. Berarti 6 ditambah 1 ini ya, kita tulis ini ditambah 1 ya. Berapa 6 ditambah 1? Sama dengan 7. Nah, ini nilainya positif ya.
Kemudian kita uji ke Gx sama dengan 2x plus 5 ya. Nah sama ya, X nya ini kita ganti dengan 3/2 ya, sehingga X ini juga kita ganti dengan 3/2. Menghitungnya adalah 2 dikali 3/2, kemudian hasilnya ditambah 5 ya. Nah 2 kali 3/2 langsung aja tuh, 2 dibagi 2 1, 1 kali 3 3, 3 ditambah 5 ya. Nah seperti ini nih, 3 ditambah 5 ya. Oke, jadi 3 ini adalah hasil dari 2 dikali 3/2. Oke, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah 8 ini adalah bilangan positif ya, karena untuk uji X ya, pada fx kita peroleh hasilnya positif ya, dan kita uji pada gx hasilnya positif, maka x sama dengan 3/2 ini itu memenuhi sebagai salah satu jawaban ya, sebagai salah satu penyelesaian dari soal nomor 2 ini. Nah, kemudian jika ya saat kita menguji nilai x pada fx dan gx, kita peroleh hasil akhirnya di sini ya, atau hasil akhirnya di sini salah satunya negatif ya. Nih salah satunya misalnya negatif ya, atau keduanya misalnya negatif, maka nilai x-nya tidak memenuhi ya. Maka untuk kemungkinan yang ketiga ini ya, untuk uji x-nya ya, nilai fx yang diperoleh ya, nilai akhir ini itu harus positif, dan untuk gx-nya ya, nilai akhirnya di sini itu juga harus positif. Ya, jadi keduanya harus positif. Salah satu negatif tidak memenuhi. Kemungkinan keempat ya. Kemungkinan keempat ya. Kemungkinan keempat syaratnya adalah Hx sama dengan min 1 ya. Langsung aja Hx nya ini kita tulis ya, 2x min 3 sama dengan min 1 ya. Min 1 ini dari sini ya, ini Hx nya ya, bisa kalian lihat di bagian depan ya. Kita lanjutkan ya, seperti biasa kita akan mencari nilai x nya ini. Nah 2x ini kita tulis lagi sama dengan ya, min 1 kita tulis. Nah min 3 kita pindah ke kanan jadi plus 3 ya. 2x sama dengan min 1 plus 3 ya. 2x sama dengan ya, min 1 ditambah 3 2. Berarti kita peroleh x sama dengan 2 dibagi 2 ya, 1 ya. Nah setelah kita peroleh nilai x nya ya, maka nilai x ini akan kita uji ya. Uji nilai x sama dengan 1. Kemana ngujinya? Sama seperti kemungkinan 3, yaitu ke fx ya, dan ke gx nya. Nah sama caranya ya. Jadi x ini kita ganti dengan 1 ya, jadi kita peroleh f dalam kurung 1 sama dengan ya, ini x nya kita ganti 1, berarti 4 kali 1 ditambah 1 ya. Nah, 4 kali 1 4 ya, ditambah 1 ya, ditambah 1, 4 ditambah 1 5. Nah 5 itu adalah bilangan ganjil ya. Kita lanjutkan ke gx nya ya. Kita tulis dulu gx nya ya, seperti biasa dalam menguji ya. Kita tulis gx nya dulu, kemudian x nya ini kita ganti dengan 1 ya, sehingga g dalam kurung 1 sama dengan nih 2x, berarti 2 kali 1 ditambah 5. 2 kali 1 2 ditambah 5 ya. Ditambah 5 ini dari sini nih ya. Nah 2 tambah 5 berapa? 7 ya. Nah 7 ini bilangan ganjil
kemudian kita uji ke Gx sama dengan 2x plus 5. 7 ini adalah bilangan ganjil, ya. Nah, karena hasil akhir ya pada uji fx ya itu diperoleh bilangan ganjil, ya, dan pada uji gx ya hasil akhirnya ya kita peroleh bilangan ganjil juga, maka ya untuk x sama dengan 1 ini memenuhi sebagai salah satu penyelesaian dari soal nomor 2, ya. Jadi untuk kemungkinan yang keempat ini ya hasil akhirnya di sini ya harus, kalau fx-nya hasil akhirnya ganjil, maka untuk hasil akhir dari gx juga harus ganjil juga, ya. Atau boleh di sini hasil akhirnya genap, di sini juga hasil akhirnya genap juga nih ya. Tuh, jadi di sini harus genap juga, di sini hasilnya juga harus genap juga. Nah, tidak boleh salah satu ganjil, salah satu genap. Ya, sininya genap, tidak boleh. Atau ini ganjil, kemudian ini genap, juga nggak boleh ya. Jadi untuk kemungkinan keempat ya, jangan lupa hasil akhirnya di sini harus hasil akhirnya di sini ya keduanya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap ya. Tuh diingat ya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 adalah 1,3/2,2 ya. Catatannya adalah jika ada nilai x dari 4 kemungkinan ini ada yang sama ya, seperti nilai x sama dengan 2 ya, yaitu pada kemungkinan 1 ini ya nilai x-nya sama dengan 2, dan pada kemungkinan 2 nilai x-nya juga sama dengan 2. Nah, di himpunan penyelesaiannya cukup ditulis sekali saja. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2.